Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemberdayaan masyarakat dan teknologi berbasis kesadaran warga negara. Di sini ada nama-nama kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Zudi Mubarok. Yang kedua ada Yaskur Lambang. Yang ketiga ada Dimas Hadi Sumarno. Yang keempat ada Zakia Kurtubakis. Dan yang kelima ada Laksita Bintang Ardani. Latar belakang. Pemberdayaan masyarakat dan teknologi berbasis warga negara berdasarkan masyarakat yang memiliki pemahaman yang kuat dan sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta penggunaan teknologi sebagai alat untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, akses informasi, pendidikan, dan menghadapi tantangan global. Dan berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai pemberdayaan rakyat yang optimal. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zakia. Pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas adalah fondasi untuk pemberdayaan rakyat yang optimal. Pendidikan yang melibatkan pendekatan holistik termasuk keterampilan teknologi, pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, serta kesadaran akan isu-isu global akan mempersiapkan individu untuk menghadapi dunia tanpa batas dan memanfaatkan teknologi dengan bijaksana. Yang kedua, akses universal terhadap teknologi. Pemberdayaan rakyat memerlukan akses universal terhadap teknologi. Dalam dunia yang semakin terhubung, akses yang adil dan merata terhadap teknologi seperti internet dan perangkat elektronik harus menjadi prioritas. Hal ini akan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi, pengetahuan, dan peluang yang ditawarkan oleh teknologi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yaskur. Ketiga, keterampilan digital. Peningkatan keterampilan digital adalah aspek penting dari pemberdayaan rakyat di dunia yang semakin berbasis teknologi. Pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada keterampilan digital seperti pemrograman, analitik data, dan literasi media akan membantu individu untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam dunia tanpa batas yang didukung oleh teknologi. 4. Partisipasi aktif dalam proses keputusan. Pemberdayaan rakyat juga melibatkan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Kesadaran berwarga negara harus ditanamkan dalam pendekatan pemerintahan yang melibatkan partisipasi publik, keterbukaan informasi, dan transparansi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat. Individu harus diberdayakan untuk berkontribusi dalam proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan teknologi dan dunia tanpa batas. 5. Kewirausahaan dan kemitraan. Pemberdayaan rakyat juga dapat ditingkatkan melalui kewirausahaan dan kemitraan, pembangunan ekonomi lokal melalui pengembangan kewirausahaan dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional akan membantu menciptakan peluang ekonomi yang berbasis teknologi dan berkelanjutan bagi masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bintang. 6. Penguatan identitas dan budaya lokal. Pemberdayaan rakyat yang optimal juga harus mengakui dan memperkuat identitas serta budaya lokal. Budaya lokal dapat menjadi sumber daya yang berharga untuk inovasi dan pengembangan teknologi yang relevan dengan konteks masyarakat setempat. Penghargaan terhadap identitas dan budaya lokal akan memperkuat rasa kepemilikan dan partisipasi aktif dalam perkembangan teknologi dan dunia tanpa batas. 7. Inklusi sosial dan kesetaraan. Pemberdayaan rakyat harus didasarkan pada prinsip inklusi sosial dan kesetaraan. Tidak boleh ada diskriminasi atau kesenjangan dalam akses dan partisipasi dalam perkembangan teknologi dan dunia tanpa batas. Semua individu terhadap kelompok yang rentan seperti manusia, perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas harus diberdayakan dan diberikan kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi dan berpartisipasi dalam perkembangan teknologi serta dunia tanpa batas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas. 8. Pelibatan generasi muda.
Generasi muda memiliki peran yang penting dalam pemberdayaan rakyat yang optimal dalam dunia tanpa batas dan perkembangan teknologi. Generasi muda harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan memimpin dalam pengambilan keputusan dan perkembangan teknologi. Mereka adalah agen perubahan yang akan membentuk masa depan, sehingga pemberdayaan mereka menjadi kunci untuk mencapai dunia yang lebih baik. Kesimpulan, pemberdayaan rakyat yang optimal dalam dunia tanpa batas dan perkembangan teknologi berbasis Kesimpulan, pemberdayaan rakyat yang optimal dalam dunia tanpa batas dan perkembangan teknologi berbasis kesadaran berwarga negara memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, akses universal terhadap teknologi, keterampilan digital, partisipasi aktif dalam proses keputusan, kewirausahaan dan kemitraan, inklusi sosial dan kesetaraan, penguatan identitas dan budaya lokal, serta pelibatan generasi muda. Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, pemberdayaan rakyat dapat menjadi motor penggerak untuk mencapai dunia yang lebih baik di era teknologi dan globalisasi yang semakin maju. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.